Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Ibu Puji ya dalam perkuliahan riset operasi. Ini memasuki minggu ke-10 ya. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang masalah penugasan dengan menggunakan Hungarian method atau metode Hungarian. Nah, hari ini kita melanjutkan pada permasalahan lain yaitu masih tetap di model transportasi namun pada model transshipment gitu. Nah, lalu bedanya apa gitu ya model transportasi yang sebelumnya kita pelajari dengan model transshipment yang akan kita pelajari minggu ini. Nah, jadi yang dimaksud model transshipment itu adalah model pengiriman multifase gitu ya. Jadi jika yang pada 2 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu ya, waktu sebelum UTS kita sudah mempelajari model transportasi, di mana sekiranya pengirimannya itu hanya menggunakan satu moda gitu ya. Misalkan sebuah pabrik dia akan mengirimkan barangnya ke suatu tempat A dengan menggunakan satu kontainer, tidak melalui fase yang lain. Jadi langsung dari pabrik ke kontainer. Nah, pada masalah model transshipment ini kita menggunakan disebutkan bahwa uh, model pengiriman model transshipment ini adalah model pengiriman multifase gitu ya. Multifase artinya barang dari produsen tidak bisa langsung mencapai ke konsumen, namun kita akan melewati titik tengah dulu, melewati suatu arah. Misalkan kita pengiriman barang ke, misalkan kita beli online gitu ya, kita pesan dari Jakarta dikirim ke Gresik. Jadi pengirimannya tidak langsung dari Gresik langsung sampai, mohon maaf, dari Jakarta langsung sampai ke Gresik. Namun kita akan melewati beberapa fase. Misalkan dari lokasi akan diletakkan di Jakarta Pusat gitu. Dari Jakarta Pusat dengan menggunakan kereta atau menggunakan pesawat, dia akan dikirimkan ke Surabaya. Dari Surabaya dia dikirimkan ke Gresik Pusat. Gresik Pusat dia akan sampai ke rumah kita. Kira-kira seperti itu contoh dari model transportasi multifase gitu. Jadi tidak bisa langsung dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Nah, langsung saja saya berikan ilustrasinya gitu ya. Di sini secara teoritis model transshipment ini disampaikan bahwa model ini merupakan bagian dari model transportasi, di mana terdapat titik atau node yang berfungsi sebagai demand sekaligus sebagai supply. Itu yang dimaksud titik tengah yang tadi. Nah, dia disebut transshipment nodes ya. Nah, pada kasus di mana transshipment lebih menguntungkan daripada direct supply to demand nodes. Jadi intinya dia dari supply ke demand dia ada titik di tengah-tengah yang disebut titik transshipment seperti itu. Nah, definisi supply untuk setiap transshipment node dia merupakan sebuah total supply. Nah, sedangkan demand untuk setiap transshipment nodes dia adalah total dari demand. Gambarannya seperti apa? Kita bisa tinggal melihat ya. Jika kita lihat ini adalah supply nodes-nya ya, yang M dan D ini adalah demand nodes-nya. Jadi supply ini kita asumsikan sebagai produsennya gitu ya. Dia akan mengirimkan barang ke konsumen. Dia bisa produsen, bisa distributor ya. Intinya dia adalah yang mensuplai barang. Misalkan ada perusahaan M dan perusahaan D. Nah, kemudian dia akan mengirimkan barangnya ke demand nodes. Misalkan ini konsumen gitu ya. Atau bisa dari distributor ke konsumen, bisa juga dari produsen ke distributor gitu ya. Misalkan demand nodes-nya ada L, ada B, dan Bu ini dummy ini untuk apa? Dummy ini dimunculkan jika nanti jumlah supply-nya tidak sama dengan jumlah demand-nya. Oke, oleh sebab itu kita hitung dulu. Kita punya supply nodes M dan D. Barangnya ada 150 dan yang D barangnya supply-nya ada 200 sehingga totalnya ada 350. Sedangkan di sini demand-nya
yang L hanya 130 dan yang D hanya 130 sehingga totalnya adalah 260. Sedangkan supply-nya ada 200, ada 350. Sehingga kita harus membentuk node baru yang kita namakan dummy ya, dummy node untuk mencukupi persyaratan di mana supply-nya harus sama dengan demand yaitu 350. Sehingga kita tambahkan dummy nodes dan nilainya kita tuliskan 90 untuk memenuhi persyaratan yang tadi saya sampaikan dari awal. Nah, intinya ini bagaimana sih? Jadi, misalkan ya, M ini akan mengirimkan barang ke ini beberapa halnya, dia akan mengirimkan barang ke L, dia akan mengirimkan barang ke C dulu, terus kemudian dia akan mengirimkan barang ke B. Selain itu, dia pun juga akan mengirimkan barang ke dummy. Oke, nah kemudian yang D juga demikian, misalkan D ingin mengirimkan barang ke L, D ingin mengirimkan barang ke B, D ingin mengirimkan barang ke C, misalkan seperti itu. D ingin mengirimkan barang ke D. Nah, kita harus bisa memenuhi bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan demand nodes asal harus sesuai dengan supply-nya. Nah, posisi transshipment nodes ini adalah dia berada di tengah-tengahnya. Ibaratnya dia yang menetralisir. Jadi melalui transshipment nodes ini dia bisa ngecek bahwa apakah sudah sesuai jumlah supply-nya tadi, apakah sudah sesuai dengan jumlah demand-nya. Jadi apa yang sudah dia keluarkan, apakah sudah sesuai dengan berapa nilai yang masuk, seperti itu. Oke, nah misalkan kita bisa juga menggambarkan permasalahan yang tadi ya dalam bentuk tabel seperti ini. Tabel seperti ini saya rasa saudara sudah familiar melihatnya karena beberapa pertemuan saya menggunakan tabel seperti ini. Jadi ini adalah misalkan biaya pengiriman. Kita memiliki misalkan ada 4 kota ya, M, D, N, C, dan kita akan mengirim ke kota NCLB dan kota Dami. Nah, sedangkan supply tiap-tiap kota yang ada di sebelah ini jumlahnya sudah saya tuliskan tertera di sini. Sedangkan demand dari masing-masing kota juga sudah saya tuliskan di sini. Oke. Ingat jangan dijumlahkan ya, karena yang ada di dalam itu hanyalah biayanya. Jumlahnya belum kita masukkan. Nah, metodenya bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Oke, sebelum ke penyelesaian, saya pun juga akan menyampaikan bahwa untuk permasalahan ini, sebelum ke penyelesaian, dapat kita rubah ke bentuk model matematika linear programming. Artinya apa? Ketika kita sudah merubah ke bentuk linear programming, kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan solver. Ya, saya harap saudara masih ingat bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan solver. Ya, jadi apa yang sudah tertera di dalam grafik ini dapat saudara tuliskan dengan menggunakan bentuk matematik. Misalkan dia sebagai biayanya itu adalah X gitu ya. X ya. Jadi biaya apa yang dikirim dari jumlah barangnya yang biaya itu kan yang biasanya saya tuliskan di ujung kiri atas dan nilai yang seharusnya berada di setiap elemen ini adalah jumlah yang akan dikirimkan. Nah, kita kan belum tahu nih jumlah yang efektif yang seharusnya kita kirimkan dengan biaya-biaya yang ada. Nah, ini kita buat model secara matematis. Jadi, misalkan kita sebutkan saja seperti ini, misalkan sel yang di sini kita sebutkan sebagai X gitu ya, XMN karena dia dikirimnya dari lokasi M ke lokasi N. Kalau yang ini misalkan saya beri nama XMC karena dia dikirimkan dari lokasi M dikirimkan ke lokasi
C, sehingga saya bisa menuliskan berarti constraint pertama adalah kita akan membaca yang ini. Jadi misalkan XMN ditambah XMC ditambah XML ditambah XMB ditambah XM dummy haruslah kurang dari sama dengan 150 gitu ya. Selanjutnya ini juga sama seperti itu. Berarti XDN ditambah XDC ditambah XDL ditambah XDB karena dia 0 tidak disebutkan ya, ditambah X ya tidak masalah ya, biayanya yang 0 ya. X dummy dia harus kurang dari sama dengan 200 dan seterusnya. Nah, sekarang jika ini sudah, maka kita akan menjumlahkan yang berada di sebelah bawah, yang demand-nya. Ya, untuk demand-nya berarti gimana? XMN ditambah XDN ditambah XNN ditambah XCN dia harus lebih besar sama dengan 350. Ingat untuk yang supply dia adalah kurang dari, untuk yang demand dia adalah lebih besar. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Berarti XMC ditambah XDC ditambah XNC ditambah XCC dia haruslah lebih besar dari 350 dan seterusnya. Jadi nanti kita akan memiliki dari demand dan supply kita memiliki 9 fungsi, 9 constraint ya, dan syarat yang lain. Setiap elemen ini dia haruslah lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Jadi nanti kita sebutkan satu persatu ya. XMN harus lebih besar dari 0, XMC dia harus lebih besar dari 0, XML dia harus lebih besar dari 0, dan seterusnya. Di sini akan kita definisikan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita merubah permasalahan yang studi kasus ya, dari permasalahan yang berbentuk studi kasus, kita rubah menjadi bentuk model matematika linear programming, seperti itu. Nah, oke. Yang ini kita diminta untuk menyelesaikan, mencari solusi optimal ya, dengan menggunakan Excel. Sekarang kita coba langsung masuk ke Excel. Oke, kita langsung masuk ke Excel. Seperti ini ya kira-kira. Nah, problemnya saya akan sampaikan terlebih dahulu. Jadi, ini adalah ibaratnya, nah ini ya, kita memiliki supply node-nya yaitu Nebraska dan Colorado. Terus kemudian demand node-nya adalah Chicago, San Luis, dan Cincinnati. Nah, transshipment nodes-nya kita ada Kansas City, Omaha, dan Des Moines. Nah, jadi kita harus menyesuaikan apakah betul nilai yang gini ya. Jadi Nebraska ini akan mengirimkan ke 3 lokasi, yaitu di Kansas City, di ke Omaha, dan ke Des Moines, yaitu dengan biaya dari Nebraska ke Kansas City adalah 16 apa ini satuannya terserah ya, entah itu 16 US dollar atau intinya satuan mata uang gitu ya. Nah, untuk pengiriman dari Nebraska ke Omaha, dia memerlukan biaya 10 satuan mata uang. Dari Nebraska ke Des Moines, dia memerlukan biaya 12 satuan mata uang, dan seterusnya. Nah, kemudian dari Omaha ke Chicago, dia biayanya adalah 7 satuan mata uang, dan seterusnya yang tertera di sini. Nah, bentuk ini kita bisa merubahnya dalam bentuk model matematika yang sudah saya sampaikan. Nah, tugas kita adalah kan meminimasi biayanya, gitu ya.
Sehingga yang menjadi tujuan kita, fungsi tujuan itu adalah kita meminimasi biaya pengiriman dari kota-kota yang di sebelah kiri untuk dikirimkan ke kota-kota yang sebelah kanan, dan kita harus melalui node yang transshipment ini. Oke, langsung saja. Berarti fungsi tujuannya ada berapa macam fungsi tujuan? Banyak ya, banyak fungsi tujuan, di mana di situ ada pengiriman, maka di situ menjadi salah satu elemen dari fungsi tujuan. Jadi misalkan di sini saya tuliskan, kita diminta untuk meminimalkan atau minimize Z, di mana Z itu 16, pengirimannya saya sebutkan sebagai X, 16 pengiriman X dari 1 ke 3. Jadi X1 3 ini adalah kira-kira barang yang mau dikirim itu sebaiknya berapa supaya ongkosnya minimal. Terus kemudian ditambahkan 10 X1 4. Ditambahkan 14 X1 5. Ditambahkan 15 X2 3. Ditambahkan 14 X24 ditambahkan X17 X25. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mana lagi biayanya ditambahkan, yang ini tinggal kita distribusikan satu persatu. Berarti ditambahkan 6 X36, ditambahkan 8 X37 dan seterusnya. Itu untuk menemukan fungsi tujuannya. Nah, sekarang constraint-nya apa saja? Constraint-nya kita definisikan satu persatu. Yang keluar kita ingat ya, kalau yang supply itu berarti tandanya kurang dari, kalau yang demand tandanya lebih dari. Seperti apa? Seperti ini ya. Jadi saya tuliskan X13 ditambahkan X14 ditambahkan X15, dia harus lebih kecil atau sama dengan dari 300. Artinya barang yang akan dikirimkan ke customer itu nggak boleh lebih dari 300. Karena supply dari Nebraska ini hanya ada 300. Nah, kemudian yang di Colorado juga bisa mengirim barang ke tempat lain, namun dia juga total barang yang akan dikirimkan tidak boleh lebih dari 300. Berarti dapat saya tuliskan dalam bentuk matematis, yaitu X23 ditambah X24 ditambah X25, dia haruslah kurang dari sama dengan 300, seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang untuk demand? Nah, yang untuk demand tadi saya sampaikan bahwa jika demand maka dia harus tandanya lebih besar sama dengan. Artinya apa? Berapa saja yang sudah masuk ke Chicago misalkan. Oh, Chicago ini dimasuki oleh Kansas City, Omaha, dan Des Moines gitu ya. Jadi dapat saya tuliskan X36 ditambah X46 ditambah X56, dia haruslah lebih besar sama dengan 200. Jadi paling kecil dia 200. Itu adalah permintaannya. Jadi kalau ketika customer meminta pengiriman misalkan 200, maka sebaiknya distributor tidak mengirimkan barang kurang dari 200. Begitu juga untuk di San Luis. San Luis ini demand atau membutuhkan meminta gitu ya, memberikan permintaan barang sejumlah 100. Nah, San Luis bisa dikirimkan dari 3 kota, dari Kansas City, dari Omaha, dan dari Des Moines, sehingga dapat dituliskan secara matematis X37 ditambah X47 ditambah X57 haruslah lebih besar sama dengan 100. Begitu juga untuk di Cincinnati. Berarti X38 ditambah X48 ditambah X58, dia haruslah lebih besar sama dengan 300. Oke, kita sudah mengerjakan untuk di area supply juga di area demand. Nah, sekarang kita kerjakan yang di transshipment. Yang di transshipment ini kita harus bertugas untuk menyeimbangkan
keduanya. Yang masuk itu adalah dijumlahkan, yang keluar itu dikurangkan. Sehingga dapat kita tulis, Kansas City dapat masukan dari mana saja? Dari Nebraska dan Colorado. Sehingga kita tuliskan X1 3 ditambah X2 3 ya. Apa yang dia terima dari Nebraska dan Colorado itu akan didistribusikan kepada kota yang membutuhkan. Namun jumlahnya harus sama gitu ya. Sehingga nanti di Kansas City ini X13 ditambah X23 sama dengan X36 ditambah X38, X37 ditambah X38 seperti itu. Nah, lalu kita pindah ruas ke sebelah kiri semua sehingga dapat dituliskan demikian. X13 plus X23 di mana kita dapat masukan dari Nebraska dan Colorado dan dia berkurang kemana saja, ke Chicago, ke San Luis, dan ke Cincinnati, seperti itu. Atau dapat dengan mudah kita tuliskan demikian. Yang masuk ke node tersebut kita jumlahkan, yang keluar dari node tersebut kita kurangkan, seperti itu. Oke, sehingga yang di Omaha juga sama ya. Di Omaha berarti 14 ditambah 24 dikurang, gitu ya, dikurang X46 dikurang X47 dikurang X48 sama dengan 0. Begitu juga untuk yang di Des Moines. Des Moines dapat masukan dari mana saja? Dari Nebraska dan Colorado. Sehingga Des Moines ini adalah X15 ditambah X25 dikurang X56 dikurang X57 dikurang X58. Dia harus sama dengan 0. Karena transit menurut ini harus di posisi setimbangnya, di mana jumlah supply-nya harus sesuai dengan jumlah demand-nya. S sama dengan D, seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa setiap barang yang dikirimkan dia tidak negatif, sehingga dapat dituliskan XIJ lebih besar dari 0. XIJ itu mana saja? Ya silakan dijabarkan masing-masing. Ini berarti X13, X14, X15, dan sampai bawah ini dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk model matematika linear programming berikut selanjutnya kita masukkan dalam tabel. Ya, dalam tabel solusi seperti ini. Saya rasa semua sudah familiar. Kita akan membuat tabel. Silakan di-input datanya. Kita punya beberapa variabel di antaranya X13, X14, X15, X23 dan seterusnya, ya. Ini sama persis dengan model penyelesaian linear programming yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, lalu kita harus punya beberapa hal. Kita ada supply, ada supply, ada demand, dan ada transshipment, juga ada beberapa variabel, karena tadi semua variabelnya harus positif, maka kita jabarkan satu persatu. Nah, di sini tinggal kita masukkan setnya, sama persis caranya seperti pada masalah linear programming dengan menggunakan solver. Saya rasa tidak ada kendala untuk menginputkan ya, nilainya hanya 1, 0, dan min 1. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya pun juga sama persis. Ingat ya, penulisannya juga sama persis ya. Sama persis dengan model transshipment yang sudah pernah saya tunjukkan. Nah, untuk total ini, total kita masih ingat ya. Total ini merupakan sum product ya. Sum product dari fungsi ini ya dengan variabel-variabel yang nanti akan kita temukan dengan metode ini, gitu ya. Sehingga kita temukan celing, gitu ya. Totalnya itu nanti ini. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, dia adalah sum product dari fungsi yang ada dengan fungsi yang akan kita temukan nanti. Oke, juga sama, berarti sum product dari
Dan sorry, sama sama dengan sum produk dari fungsi yang di awalnya dengan ini kita lakukan hal yang sama ya. Silakan nanti langsung digunakan sum produk dari satu persatu elemen ini. Oke, dengan fungsinya di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Saya harap dengan saya tunjukkan satu persatu, saudara bisa memahami ya cara penyelesaiannya. Oke, sama dengan sum produk dari ini dengan sama dengan sum produk dari produk. Oke, jika ada yang ditanyakan, boleh disiapkan pertanyaannya ya, sembari saya menyelesaikan simulasi ini. Saya rasa saudara tidak kesulitan untuk menginputkan data yang akan kita hitung ya. Jadi yang saya tuliskan itu adalah koefisien dari masing-masing variabelnya. Jadi jika variabel tersebut ada dalam fungsi matematika, dalam model matematika yang kita bentuk, maka dituliskan 1 gitu ya. 1 jika koefisiennya positif. Dan kita tuliskan min 1 jika koefisiennya negatif. Oke, saya rasa materi ini tidak susah, namun cukup menguji ketelatenan kita ya. Kita dituntut untuk lebih telaten dan teliti gitu ya. Mohon maaf. Produk dari fungsi variabel ini ya, dan variabel ini. Oke, sama dengan sum produk dari ini dengan ini. Oke, sama dengan sum produk dari sama dengan sum produk dari, ada baris di sini, dengan yang ada di sini. Oke, dengan variabel yang akan kita cari ya. Kemudian lagi sum produk dari variabel yang ada di sini. Oke, sama dengan sum produk. Untuk rumus ini tidak bisa langsung di-drag ke bawah ya. Oke, sama dengan sum produk dari variabel yang ini
tandanya. Oke, sama dengan some product. Ini saat saudara mengerjakan, nanti sebaiknya sambil diiringi lantunan ayat suci Al-Quran gitu ya, atau alunan musik sehingga tidak membosankan. Lah ya, some product dari sama dengan some product. Sorry. Some product dari sama dengan some product dari sama dengan some product dari dengan harus mulai ya, kita harus lebih berhati-hati karena ketika kita tidak fokus maka akan merubah perhitungan ya. Sama dengan Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Nah, nilai ini nanti akan muncul dan nilai Z ini nanti akan kita samakan dengan total nilai di sini ya. Oke, lalu saya rasa langsung dimasukkan ya. Ingat pilih data, lalu kemudian solver ya. Solver, klik set objektifnya. Saya reset dulu ya. Set objektifnya. Dan objektif itu nanti jawaban kita akhir itu mau diletakkan di mana gitu ya. Jadi kita meletakkan objektifnya di atas ya. Kita mau nulisnya coba. Oke. Nah, masalahnya adalah minimasi ya tadi ya. Kita harus meminimalkan biaya. By changing variable selnya itu adalah variabel yang kita inputkan nanti hasilnya gitu ya. Jadi by changing variabelnya itu adalah yang ini harusnya guys. By changing variabelnya adalah saking panjangnya ya. Ini ya, changing variabelnya adalah ini. Dari sini sampai. Oke. Subject to constraint-nya berarti kita punya beberapa constraint ya. Di sini ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, ada yang nah sebentar, add constraint-nya saya naikkan ke atas. Saya geser ke kanan. Ini ya, constraint pertama. Yang ini haruslah kurang dari sama dengan yang ini. Sorry. Yang ini haruslah kurang dari sama dengan ini, gitu ya. Lalu saya tambahkan lagi. Yang ini, dia haruslah lebih besar sama dengan yang di sebelah kanan limitnya. Oke, saya tambahkan lagi. Yang ini, itu haruslah sama dengan ini. Jadi kita mengikuti aja ya. Lalu kita tambahkan lagi, karena ini tandanya semuanya lebih besar dari 0, langsung aja kita masukkan.
ini semua sampai ini ya, dia haruslah lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke, caranya cukup. Oke. Oke, insya Allah ini sudah benar ya. Kita menggunakan metodenya adalah simplex linear programming. Kita oke, keep solve solution. Kita pilih answer ya. Oke, swing. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kira-kira seperti ini. Ini adalah solusi minimal yang diperoleh gitu ya. Berapa biaya minimal yang diperoleh. Jadi nanti sebaiknya tidak ada pengiriman. Saya perbesar ya. Oke. Ini tidak ada pengiriman dari X1 ke X3, tidak ada pengiriman dari X1 ke X4, sedangkan dari X1 ke X ke 5 dari mohon maaf, dari tempat 1 ke tempat 3 sebaiknya tidak ada pengiriman. Dari tempat 1 ke tempat 5 sebaiknya ada pengiriman sejumlah 300 dan seterusnya. Kira-kira ini solusinya, sehingga nanti biaya yang kita keluarkan adalah sejumlah 10.300 dolar. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kalimat motivasi dulu. Intinya, kita tidak harus menjadi hebat terlebih dahulu untuk memulai sesuatu. Namun, kita perlu memulai supaya kita bisa menjadi pribadi yang hebat. Terima kasih, demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.